Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Valentino Runtukahu dari kelas 6 Manajemen Bisnis 4, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya tentang manajemen keuangan yang harus membandingkan dan menjelaskan apa yang telah kita buat. Perbandingan yang pertama, aktiva lancar di tahun 2010 dan 2011. Di tahun 2010, kas sama dengan 545.500 dan naik pada tahun 2011 yaitu 919.700 rupiah. Dan piutang dagang 1.324.200 naik pada tahun 2011 menjadi 1.612.800. Dan selanjutnya piutang wesel pada tahun 2010 total 500.000 rupiah dan naik pada tahun dan turun pada tahun 250.000 pada tahun 2011. Persediaan 51.200 naik pada tahun 2011 sebesar 1.056.500. Persekot biaya pada tahun 2010 46.000 turun menjadi 37.000 pada tahun 2011. Jadi total aktiva lancar pada tahun 2010 yaitu 3.366.900 naik pada tahun 2011 menjadi 3.876.000 rupiah. Nah, untuk bertambah berkurangnya ini saya memakai rumus yang sebelumnya di soal tidak diberi jawabannya. Setelah itu saya menjawab dan mengisi tentang rumus 0 dan persennya. Kas pada tahun 2010 sebesar 545.500. Jadi C sama dengan B kurang A. Kas pada tahun 2011 dikurang kas pada tahun 2010 menghasilkan 374.200. Selanjutnya piutang dagang dengan memakai rumus C sama dengan B kurang A 288.600. Mendapat hasil karena 1.324.200 dan 1.612.800 dikurang. Mendapatkan hasil tersebut. Saya sama dengan yang lain untuk perumusannya. Perumusan pada persennya yaitu D kurang C per A. Jadi mendapatkan hasil demikian. Saya akan menjawab tentang aktiva tetap. Aktiva tetap itu terdiri dari tanah, gedung, akadep gedung, alat-alat kantor, akadep alat kantor. Saya akan membandingkan untuk gedung aktiva tetapnya pada tahun 2011 dan 2010. Tanah pada tahun 2010 yaitu 200.000. Dan sama juga pada tahun 2011 yaitu 200.000. Gedung pada tahun 2010 yaitu 1.600.000 dan naik pada tahun 2011 sebesar 2 juta. Untuk akadep gedung pada tahun 2010 225.500 dan naik pada tahun 2011 yaitu 261.000. Dan untuk alat-alat kantor pada tahun 2010 700.000 dan pada tahun 2011 naik menjadi 850.000.
Untuk alat AKD alat kantor pada tahun 2010 153.000 dan naik pada tahun 2011 menjadi 201.000, sehingga menjadi total aktiva tetap yaitu 2.121.500 naik menjadi 2.588.000, sehingga total aktiva untuk aktiva tetap dan aktiva lancar yaitu 5.488.400 rupiah naik pada tahun 2011 jadi 6.464.000. Selanjutnya hutang modal, hutang lancar. Hutang dan modal. Yang pertama hutang lancar. Hutang dagang pada tahun 2010 yaitu 655.000, turun menjadi pada tahun 2011 menjadi 552.200, dan hutang wesel pada tahun 2010 150.000 dan turun pada tahun 2011 itu 125.000. Hutang gaji 312.000 naik pada tahun 443.000. Untuk hutang dan modal, hutang lancar terjadi kenaikan dan penurunan. Untuk kenaikannya pada penurunannya untuk hutang dagang dan hutang wesel mengakibatkan perusahaan sangat bagus ketika kita mempunyai hutang dagang turun untuk perusahaan pasti telah membayar untuk hutang dagang dan hutang wesel, tetapi untuk hutang gajinya naik. Kenapa naik? Karena mungkin meminjam dan belum membayarnya. Untuk total hutang lancar yaitu pada tahun 2010 1.117.000 dan pada tahun 2011 1.120.000. Untuk hutang panjang dan hutang jangka panjang, yang pertama hutang obligasi. Hutang obligasi di sini pada tahun 2010 600.000, turun pada tahun 2011 yaitu 450.000, sehingga menghasilkan semua untuk total hutang dan lancar dan hutang jangka panjang yaitu 1.717 pada tahun 2010, turun menjadi 1.570.700 pada tahun 2011, mengakibatkan perusahaan tersebut sangat baik ketika sudah membayar seluruh total hutang yang dipinjam oleh perusahaan. Modal yang pertama, modal saham biasa yaitu 2 juta pada tahun 2010, naik pada tahun 2011 2.600.000. Untuk laba ditahan pada tahun 2010 1.771.400 naik menjadi 2.293.300, mengakibatkan pada tahun 2011 itu naik. Sangat bagus untuk modal naik karena membantu perusahaan ketika mempunyai banyak modal. Untuk total modal semuanya yaitu pada tahun 2010 3.771.400 naik menjadi 4.893.300 pada tahun 2011, menghasilkan total seluruh aktif pasifa yaitu 5.488.400 pada tahun 2010, naik menjadi 6.464.000 pada tahun 2011. Sangat bagus karena di setiap tahunnya ada naik turun total dan total hutang maupun total modal, dan juga untuk seluruh total aktifannya terjadi kenaikan dan penurunan, membuat suatu perusahaan itu sangat bagus. Dan setelah itu saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dari perusahaan ini yang telah diberikan soal dari untuk ujian akhir semester. Sama seperti sebelah, untuk bertambah dan berkurangnya saya sudah membuatnya di sini. Karena untuk di soalnya saya belum mengisi tentang jawaban. Jadi saya sudah mengisi tentang ini memakai rumus Excel supaya lebih cepat. Dan di sini hanya membandingkan antara tahun 2010 dan 2011 untuk soalnya. Dan juga untuk mengisi bertambah dan berkurangnya dan rasio dari
perusahaan ini pada tahun 2010 dan 2011. Tentunya saya sudah menjawabnya, dan ini saya akan membandingkan laporan laba rugi dari perusahaan ini. Yang pertama, penjualan bruto pada tahun 2010 7.439.200, naik pada tahun 2011 menjadi 9.703.000 rupiah. Untuk rasionya dan untuk bertambah berkurangnya bisa dilihat sendiri. Itu karena memakai rumus C sama dengan B kurang A, dan untuk rumus persennya D sama dengan C bahagi A. Untuk rasionya E sama dengan B bahagi A. Untuk membandingkan selanjutnya itu retur penjualan. Pada tahun 2010, retur penjualan yaitu sebesar Rp136.100, turun menjadi Rp94.000 pada tahun 2011. Penjualan netonya Rp7.301.100. Untuk tahun 2011 naik menjadi Rp9.609.000. Untuk bertambah dan berkurang dan rasionya bisa dilihat sendiri di video ini. Ada 2.305 untuk hasil penjualan neto. Untuk persennya 61% dan juga untuk rasionya 0,6136. Untuk harga pokok penjualannya di sini ada persediaan dan awal, pembelian neto, persediaan yang siap dijual, persediaan akhir dan harga pokok penjualan, dan laba kotornya. Untuk pada tahun 2010 persediaan awalnya 904.600, naik menjadi 951.200 pada tahun 2011, sehingga sangat bagus untuk perusahaan. Selanjutnya pembelian neto 4.792.900, dan pada tahun 2011 6.029.000. Selanjutnya persediaan yang siap dijual yaitu 5.697.500, naik menjadi 6.980.200 pada tahun 2011. Persediaan akhir 951.200 pada tahun 2010 dan naik menjadi 1.056.500 pada tahun 2011. Harga pokok penjualan 4.746.300, naik menjadi 5.923.700 pada tahun 2011. Sehingga total laba kotornya, untuk laba kotornya 2.556.800 dan 3.685.300. Selanjutnya untuk biaya operasi. Biaya operasi terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Untuk biaya penjualannya itu terdiri dari biaya advertensi, biaya gaji salesman, biaya sewa kantor penjualan, biaya kantor penjualan, dan biaya gaji lainnya. Untuk pada tahun 2010, biaya advertasinya itu 182.500, naik menjadi 294.700, dan biaya gaji salesman pada tahun 2010 456.000, naik menjadi 682.300 pada tahun 2011. Sehingga untuk biaya sewa kantor penjualan 72.000, naik menjadi 90.000 untuk pada tahun 2011. Dan untuk pada tahun 2010 biaya kantor penjualan 98.450 rupiah, naik menjadi 174.100, dan untuk biaya gaji lainnya 44.550 dan naik menjadi 85.100. Untuk jumlah biaya penjualannya 853.500, naik menjadi 1.326.200. Untuk bertambah berkurangnya dan rasionya dan persennya bisa kita lihat di sini. Itu saya sudah isi. Dan selanjutnya saya akan membandingkan tentang biaya administrasi umum pada tahun 2010 dan 2011. Biaya gaji administrasi 626.000 pada tahun 2011, naik menjadi 873.000. Selanjutnya biaya listrik dan telepon 72.500, naik menjadi 106.000. Selanjutnya biaya umum dan kantor 140.300, naik menjadi 184.700. Kerugian piutang 25.000 jadi 12.000. Jumlah biaya administrasi umum 863.800 menjadi 1.175.700.
Saat ini total biaya operasi pada tahun 2010 dan 2011. Untuk pada tahun 2010 total biaya operasi 1.711.300 dan untuk pada tahun 2011 naik menjadi 2.501.900. Setelah itu laba bersih operasi EBIT 839.500 naik menjadi 1.183.400 pada tahun 2011. Untuk pada tahun biaya bunga interest pada tahun 2010 53.000 dan turun menjadi 28.000 pada tahun 2011. Laba bersih sebelum pajak EBIT 786.500 dan 1.155.000 naik pada tahun 2011. Untuk dividennya pada tahun 2010 400.000 dan naik pada tahun 2011 633.500. Terjadi di laporan laba rugi ini terjadi naik turun sehingga sangat membaguskan perusahaan tersebut. Ya, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang rasio-rasio keuangan pada kasus nomor 2 yang ujian akhir semester. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio mempunyai rumus aktiva lancar bahagi hutang lancar kali 100%. Untuk soalnya, untuk aktiva lancarnya 3.876.000 dibahagi dengan hutang lancar sebesar 1.120.700 dikali dengan 100% mendapatkan hasil 3,854. Setelah itu quick rasionya aktiva lancar kurang persediaan kali 100% bahagi hutang lancar mendapatkan hasil 3.876.000 kurang 1.056.500 bahagi 1.120.700 dikali dengan 100% mendapatkan hasil 2,515. Setelah itu cash ratio. Cash ratio mempunyai rumus cash kurang setara kas bahagi hutang lancar dikali 100%. Untuk setara kasnya tidak ada, jadi hanya cash dan hutang lancar. Jadi 919.700 dibahagi 1.120.700 dikali 100% sama dengan 0,820. Setelah itu yang kedua, rasio solvabilitas. Untuk debt rasionya total hutang dibagi total aktiva dikali 100% menjadi 1.570.700 dibahagi 6.464.000 dikali 100% mendapatkan 0,242. Untuk debt to equity ratio dengan rumus total hutang dibahagi dengan modal dikali dengan 100% yaitu 1.570.700 dibahagi dengan 4.893.300 dikali 100% mendapatkan hasil 0,320. Yaitu selanjutnya rasio rentabilitas, yaitu yang memiliki profit margin dengan rumus laba bersih dikalikan 100% bahagi penjualan, yaitu 1.183.400 dibahagi dengan 1.326.200 dikali dengan 100% mendapatkan hasil 0,892. Untuk gross profit marginnya laba kotor bahagi dengan penjualan bersih dikali 100%, yaitu 3.685.300 dibahagi dengan 1.326.200 dikali 100% mendapatkan hasil 2,778. Setelah itu net profit margin laba bersih dengan rumus laba bersih total pajak dibagi dengan penjualan dikali 100% mendapatkan hasil 1.154.400 dibagi dengan 1.326.200 dikali dengan 100% mendapatkan hasil 0,871. Setelah itu ROI yaitu EAT dibahagi dengan investasi dikali 100% mendapatkan hasil 1.326.200 dikali dengan 100% dibahagi dengan 1.056.000 mendapatkan hasil 12,55. Setelah itu ROA EBIT dibahagi dengan total aktiva dikali 100% sama dengan 1.183.400 dibahagi dengan 6.464.000 dikali 100% mendapatkan hasil 0,183. Demikianlah untuk laporan keuangan dari kasus kedua ujian akhir semester.